Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Saat ini saya berada di antara tumpukan skripsi-skripsi mahasiswa dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Perikanan. Nah, setelah beberapa tahun pengalaman membimbing mahasiswa, akhirnya secara umum saya menemukan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang terjadi. Nah, agar supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terulang dan terulang, maka kali ini izinkan saya menyampaikan suatu video bagaimana rangkuman kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang menulis skripsi itu. Ikuti video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi mahasiswa: mengungkap kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan skripsi, menghindari agar kesalahan yang sama tidak terulang. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa beberapa bagian dari skripsi anak-anak bimbingan saya sengaja dibuat salah untuk kepentingan pembuatan video ini. Pertama, kita akan membahas dulu apa yang beberapa kesalahan-kesalahan yang saya cantumkan di dalam lembar judul ini ya. Di sini ada beberapa contoh-contoh yang akan kita bahas. Ada penulisan di bawah ini, di sampingnya saya kasih tanda X, artinya dia salah. Kemudian di spasi bawah ini benar ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering didapatkan pada penulisan skripsi adalah mahasiswa tidak bisa membedakan kapan di berfungsi sebagai preposisi atau kata depan, kapan di berfungsi sebagai awalan. Jadi contoh, nah ini di bawah, karena bawah ini adalah keterangan tempat, maka di situ fungsinya adalah sebagai preposisi atau kata depan. Maka kata depan itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi di bawah ini yang benar adalah dipisah. Jadi ini di bawah ini posisinya sama dengan kalau saya bilang saya tinggal di Kendari. Jadi di berpisah baru Kendari. Nah, saya kira lebih mudah dipahami kalau kita bawa dulu ke bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kan I live in Kendari. In di situ adalah sebuah kata terpisah yang diterjemahkan menjadi di. Jadi di yang merupakan terjemahan dari in itu adalah satu kata terpisah, sehingga ya mudahlah dipahami bahwa penulisannya harus terpisah ya dari kata yang mengikutinya. Beda dengan pada kata diketahui. Ketahui itu adalah kata kerja. Kemudian ditambah dengan di depannya berarti diketahui. Maka di sini adalah awalan. Nah, dalam penulisan awalan dengan kata berikutnya itu harus disambung. Jadi di terpisah baru ketahui, ini salah. Yang benar adalah diketahui, di mana di dan ketahui itu satu rangkaian yang tidak terpisah oleh spasi. Kemudian kita juga punya catatan lain, yaitu pada gambar di bawah ini. Nah, ini saya kasih tanda benar, artinya di sini tidak ada masalah. Huruf G pada kata gambar itu ditulis dengan huruf kecil. Sementara antara di dan bawah itu terpisah
karena di adalah kata depan atau preposisi. Kemudian di bawahnya ada lagi variasi lain, yaitu pada gambar 4. Ini juga kasih tanda centang benar. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika kata gambar tidak diikuti oleh nomor, maka G-nya huruf kecil. Tapi kalau gambar diikuti oleh angka 4, maka G-nya harus huruf besar. Jadi yang di bawah ini pada gambar 4, di mana huruf G-nya kecil dan diikuti oleh nomor daripada gambar itu, saya kasih tanda silang, artinya salah. Kemudian di sini pada gambar di bawah ini, di mana G-nya huruf besar, itu juga dinyatakan salah. Jadi intinya ketika suatu keterangan ditambah dengan identitasnya, jadi bisa berlaku juga misalnya untuk tabel. Jadi pada tabel di bawah ini T-nya huruf kecil, pada tabel 4 berarti T-nya huruf besar. Nah, sama dengan yang di samping ini yang kita tulis dengan Teluk Kendari. Nah, kalau kita menyebut teluk sebagai kata yang berdiri sendiri, misalnya Kendari berdiri di pinggir teluk. Nah, teluk itu ya huruf kecil. Tetapi kalau nama geografis diikuti oleh namanya, ya sama dengan tadi ini kata gambar diikuti oleh identitasnya, yaitu gambar 4, ya nama geografis yaitu teluk diikuti oleh identitasnya bahwa Kendari, maka huruf T-nya besar, huruf K-nya juga besar. Saya kira jelas ini kalau Kendari itu harus huruf besar huruf K-nya karena adalah nama kota. Jadi Teluk Kendari dengan huruf T yang kecil itu salah. Ya. Kemudian desa yang diikuti oleh nama desa atau identitas desanya, maka D pada desa itu harus huruf besar, kemudian nama desanya harus huruf besar juga. Jadi yang benar adalah Desa Sukamaju, huruf D-nya besar, huruf S-nya juga besar. Nah, kemudian ini lagi. Penelitian berlangsung selama 4 bulan di Teluk Bone. Saya kasih tanda silang, berarti salah. Ini apanya yang salah ini? Nah, pada kalimat di mana kata keterangannya terdiri dari lebih dari satu, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Jadi di sini penelitian berlangsung selama 4 bulan. Ini selama 4 bulan adalah keterangan waktu di Teluk Bone. Teluk Bone ini adalah keterangan tempat. Nah, ketika kita dihadapkan pada gabungan antara dua keterangan, yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat, maka urutannya adalah kita mendahulukan keterangan tempat baru keterangan waktu. Jadi kenapa ini salah? Karena dia mendahulukan waktu baru tempat. Harusnya didahulukan tempat baru waktu. Jadi ini yang benar. Penelitian berlangsung di Teluk Bone, jadi keterangan tempatnya dulu selama 4 bulan, baru diikuti oleh keterangan waktu. Nah, mudah-mudahan ini jelas. Kemudian ini adalah contoh judul, efisiensi pakan dan pertumbuhan pada ikan nila. Saya kasih tanda silang, salah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah bahwa pada judul itu memang semua huruf awal harus huruf besar, kecuali pada kata-kata conjunction atau penghubung, atau kata-kata preposition atau kata depan. Jadi di sini dan, karena ini adalah conjunction atau kata penghubung, jadi kata penghubung yang lainnya atau, sedangkan, serta, apalagi itu kita tidak perlu membuat huruf besar di huruf awalnya. Kemudian pada, ini adalah preposisi. Jadi on, kalau dalam bahasa Inggris ya, on, in, apalagi pokoknya kata-kata depan, pada, ke,
dari. Kalau dia berada dalam judul tidak perlu dimulai dengan huruf besar. Jadi ini yang perlu diperhatikan, mana conjunction, mana preposition. Nah, ini adalah nama kementerian sekarang ya, nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Apa yang ingin saya jelaskan dengan mengambil gambar ini, bahwa salah satu kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi juga adalah bahwa ketika kita menuliskan sesuatu yang berurut, misalnya pendidikan, kebudayaan, itu saya kira kita sudah paham bahwa kebudayaan, pendidikan juga kebudayaan, ya. Kemudian riset. Nah, yang biasa kita salah adalah ketika suatu urutan itu diikuti dengan dan, biasanya kita sudah tidak memberikan tanda koma. Padahal itu salah. Yang benar adalah kita kasih tanda koma ya. Jadi Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi sebelum dan itu kita harus tetap mempertahankan penggunaan koma. Jadi adalah salah kalau kita menulis Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi seolah-olah kita berpikir, wah ini kan kalau menuliskan misalnya bumi dan langit, tidak ada koma, bumi, dan langit. Ya, itu beda, karena itu bumi dan langit hanya dua. Tapi kalau sebelum bumi ada lebih dari satu seperti ini, Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi yang biasa kesalahan kita lakukan adalah tidak menggunakan koma di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa di dalam judul kita harus memperhatikan mana yang dimulai dengan huruf besar atau kapital, mana yang tidak boleh memakai huruf kapital. Jadi di sini semuanya pakai huruf kapital di huruf awal setiap kata. Padahal dalam tidak perlu huruf besar. Karena apa? Karena dalam ini adalah ya preposisi. Terhadap, ini juga terhadap ini tidak usah huruf besar karena dia adalah kata depan atau preposisi. Dan di sini dan itu tidak, D-nya tidak perlu huruf besar, huruf kecil saja. Karena apa? Karena dia adalah conjunction, penghubung. Jadi ya yang lain tidak ada masalah karena semuanya adalah kata biasa. Nah, ini nilotikusnya kenapa huruf kecil? Ya saya kira ini kembali ke pengetahuan dasar di biologi bahwa ketika kita menulis nama genus, memang genusnya huruf besar tapi spesiesnya huruf kecil. Nah, di sini juga ultrastruktural dan mekanik, dannya benar ya. Kepiting bakau terhadap. Nah, terhadapnya ini yang kita tidak sadari bahwa terhadap itu sebenarnya adalah preposisi ya, preposisi. Kemudian yang juga di sini tidak perlu huruf besar y-nya ya. Di sini juga tidak perlu huruf besar t-nya. Pada ini juga preposisi ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ini yang adalah ya conjunction, penghubung ya. Jadi saya kira konsep-konsep bahasa Indonesia yang jadi pelajaran kita di SMP, mungkin dari SD, jangan dilupakan. Bagaimana ejaan yang disempurnakan diaplikasikan di dalam penulisan. Jadi sebaiknya teman-teman mendownload dulu ejaan yang disempurnakan, kemudian mempelajarinya. Tapi kalau tidak ingin mempelajarinya ya nonton saja di video ini, akan kami sampaikan beberapa di antaranya. Ya, ini contoh yang benar ini. Dan huruf kecil, yang ini huruf kecil. Di sini pada huruf kecil, yang juga di sini huruf kecil ya. Sementara itu yang lain ya karena namanya judul harus huruf besar. Jadi intinya judul harus dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata-kata yang termasuk dalam kelompok kata preposition, conjunction,
atau terkait nama spesies. Nah, nama spesies juga itu harus huruf kecil. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, karena tidak bosan-bosannya juga saya sampaikan bahwa Anda harus membedakan pada saat kapan ditulis bersambung, pada saat kapan ditulis terpisah, ya. Jadi kalau dia berfungsi sebagai preposisi kata depan seperti tadi yang dalam bahasa Inggris itu in, on, ya. Jadi I live in Kendari, saya tinggal di Kendari. In-nya itu adalah satu kata yang berdiri sendiri. Jadi saya tinggal di Kendari, jadi di yang diikuti oleh keterangan tempat, maka dia itu adalah satu kata tersendiri, yaitu kata depan. Maka harus ditulis terpisah. Jadi di dalam ini harus ditulis terpisah. Nah, di perairan ini betul di sini, karena perairan adalah kata tempat, ini adalah preposisi, ditulis terpisah, betul. Nah, tetapi yang pada dibutuhkan ini salah, karena butuh itu adalah kata kerja. Ditambahkan di ini adalah awalan. Nah, kalau awalan dengan kata dasar di sesudahnya itu harus ditulis nyambung. Nah, seperti ini. Di sini posisinya adalah awalan di. Nah, diikuti oleh kata blender. Maka di dengan blender harus ditulis sambung. Seperti juga ini, di itu adalah awalan, ayak itu adalah kata kerja. Jadi kata awalan dengan kata dasar sesudahnya harus disambung. Jadi ini juga harus disambung. Nah, di sini di atas harus terpisah karena di sini adalah kata depan. Jadi membedakan kapan di berperan sebagai kata depan, kapan di berperan sebagai awalan, itu adalah pengetahuan yang vital untuk memutuskan kapan dia ditulis bersambung, kapan ditulis berpisah. Nah, kemudian kita juga sering menemukan bahwa di dalam skripsi bahasa Indonesia yang kita buat terdapat kata-kata yang cara penulisannya mengikuti cara penulisan bahasa Inggris seperti ini. Mungkin kata-kata yang sederhana seperti musik, M-U-S-I-K. Begitu kita tulis M-U-S-I-K, ternyata kita punya Word otomatis merubahnya menjadi M-U-S-I-C atau efektif. Kita menulis E-F-E-K-T-I-F. Tapi tiba-tiba begitu kita tinggalkan kata efektifnya, dia berubah menjadi efektif dengan T-I-V-E seperti ini. Nah, bagaimana caranya menghindari perubahan otomatis yang dilakukan oleh Word? Setiap kali kita menuliskan kata dalam bahasa Indonesia yang mirip-mirip dengan kata padanannya dalam bahasa Inggris, maka dia berubah otomatis dalam cara penulisan Inggris. Nah, kita harus men-set supaya dia jangan otomatis. Nah, caranya di page atau di halaman Word kita memilih file, ya. Ya, kita memilih file. Jadi kita klik file, kemudian kita dapat halaman seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah ada tulisan more. Nah, ini kita klik, kemudian muncullah pilihan ini. Pilihan atas feedback, kemudian di bawah ada option. Kita pilih option. Kita pilih option. Nah, kemudian sesudah kita pilih option, kita akan tiba pada halaman seperti ini. Nah, kita pilih proofing. Kita pilih proofing, ini ada proofing. Kemudian habis itu kita klik autocorrect option. Nah, setelah kita klik autocorrect option, kita akan dibawa ke halaman berikutnya
yaitu autocorrect English, kemudian ada beberapa pilihan. Nah, perhatikan replace text as you type ini, yang nomor 5 ini, langkah kelima ini, usahakan jangan diaktifkan atau jangan di checklist atau jangan dicentang. Maka kalau kondisinya dia tercentang, maka kita klik ini sehingga centangnya jadi hilang, menjadi seperti ini. Nah, setelah kita klik menghilangkan atau meng-off-kan pilihannya sehingga tanda centangnya hilang, kita klik OK. Nah, kita akan sampai pada halaman berikutnya seperti ini, kemudian kita OK lagi. Nah, ini akan membuat kita ketika menulis secara menurut kaidah bahasa Indonesia ALTERNA langsung F, ya. Dia tidak akan berubah menjadi seperti ini. Dia tidak akan berubah menjadi seperti ini karena kita sudah menghilangkan centang replace text as your type. Jadi insya Allah tidak akan ada lagi perubahan kata-kata musik misalnya MUSIK menjadi MUSIC setelah kita membersihkan atau meng-off-kan pilihan replace text as your type. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengomentari, biasanya di daftar pustaka, di tinjauan pustaka, spesies yang kita uji itu ditulis klasifikasinya. Contoh, Oreochromis niloticus, ada Oreochromis Sislidae, Perseidae, ini tidak ada masalah. Tapi yang biasa saya terganggu adalah kalau caranya menulis seperti ini, klasifikasi ikan nila menurut Suyanto, atau klasifikasi ikan nila berdasarkan Suyanto. Jadi kalau ada kata-kata menurut Suyanto, seolah-olah Suyanto yang memberi nama ini. Padahal ya statement ini men-downgrade jasa dari Dr. Trewafas, karena Dr. Trewafas lah yang menetapkan penamaan ikan nila itu dengan Oreochromis niloticus. Jadi teman-teman di perikanan mungkin tahu sejarahnya bahwa dulu nama Oreochromis niloticus yaitu ikan nila ini adalah Tilapia nilotica. Nah, tetapi kemudian Dr. Trewafas mengusulkan suatu pengorganisasian baru atau penetapan genus baru yang terdiri dari tilapia sendiri, kemudian Oreochromis, kemudian Saroterodon. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik reproduksi. Jadi ikan tilapia itu tetap dikasih nama tilapia, genus tilapia, untuk ikan-ikan yang telurnya dilekatkan di substrat. Jadi apakah dia menyemprotkan telurnya di rumput, menyemprotkan telurnya di batu-batu atau di apa, itu untuk penamaan genus tilapia. Kemudian ada Saroterodon. Saroterodon ini untuk spesies dari genus tilapia yang caranya atau perilaku reproduksinya adalah memasukkan telur-telur yang sudah dibuahi ke dalam mulut, baik mulut induk betina maupun mulut induk jantan. Jadi kalau semua jenis kelamin baik induk jantan maupun induk betina menyimpan dan mengerangi telurnya dalam mulutnya, maka dia masuk dalam Saroterodon, genus Saroterodon. Nah, khusus untuk Oreochromis itu anggota atau warga dari tilapia yang perilaku reproduksinya adalah induk betina saja yang menyimpan dan mengerami telur di dalam mulutnya. Jadi ya ikan nila ini itu yang menyimpan dan mengerami telur itu adalah induk betina,
maka itulah sebabnya dikasih nama Oreo Romi. Sehingga kalau kita sebut ikan nila berdasarkan Suyanto, saya merasa terganggu. Ya, klasifikasi ikan nila ya menurut Trewafas. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan dari Suryanto ini sebagai buku atau apa namanya sumber kita, maka cukup dituliskan di belakang. Saya temuan asal dalam taksonomi tumbuhan mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Artinya apa? Ini ada perbedaan, bahwa klasifikasi ini saya kutip dari Arifin 1996. Jadi kalau kita gunakan dengan pola indirect ya, indirect report tidak masalah. Tapi kalau berdasarkan Suyanto, menurut Suyanto yang gayanya direct itu ya, langsung saya merasa bahwa kesannya lain, memberi pemahaman yang berbeda, seolah-olah Suryanto inilah yang menyusun ini, padahal ada orang lain yang lebih berkompeten untuk namanya ditulis di situ. Jadi kalau hanya mengutip dari seseorang ya cukup di belakang saja sebagai berikut dalam kurung siapa ya gitu. Nah kemudian ini saya kira receh-receh saja ini, bahwa et al itu harus miring. Kemudian kesalahan yang perlu saya bahas berikutnya adalah kontaminasi bahasa. Coba kita baca yang tulisan printing komputer ini. Menurut Farida et al 2018 menyatakan. Nah ini kontaminasi bahasanya sudah ada menurut, ada juga menyatakan. Ini kelebihan. Maka kita harus memutuskan untuk memilih, memakai menurut, menghilangkan menyatakan, atau memakai menyatakan dengan menghilangkan menurut. Sehingga kalimatnya menjadi menurut Farida, persentase dan seterusnya. Atau pilihan kedua, Farida menyatakan, persentase dan seterusnya. Atau variasi ketiga, Farida menyatakan bahwa. Jadi yang kedua dan yang ketiga ini perbedaannya hanya satu menggunakan koma setelah menyatakan, satu tidak menggunakan koma tapi meneruskan dengan bahwa. Nah berikutnya, kesalahan yang umum juga dilakukan oleh teman-teman adalah ketika menuliskan tujuan itu kadang-kadang tidak konsisten dengan apa yang ada di metode, apa yang ada di hasil, apa yang ada di kesimpulan. Ya ini mungkin karena suatu saat ketika menuliskan proposal maka semua item itu dituliskan, tetapi ketika kenyataannya di lapangan ada item-item yang sulit untuk dilakukan sehingga tidak dilakukan, tetapi kita sudah terlanjur lupa untuk mencoret atau merevisi yang ada di proposal sehingga terikut pada saat di print di tujuan. Jadi contoh ini di sini dituliskan salah satu tujuannya adalah lama penetasan telur. Nah, kita meningkat ke metode, ada metode lama penetasan telur. Bagaimana caranya? Pengamatan waktu dari penebaran sampai telur menetas. Nah, sayangnya lama penetasan ini ketika kita cari di hasil dan pembahasan ternyata tidak ketemu. Nah di hasil dan pembahasan tidak ada lama penetasan ya. Kita sudah cek tidak ada lama penetasan. Kemudian di kesimpulan, ini kesimpulannya sudah ada semua nih. Tidak ada disinggung satupun lama penetasan. Jadi ini saya kira kesalahan ini hanyalah ketika melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan ketika menulis proposal, harusnya kita kembali lagi mengamati di proposal, jangan sampai ada yang kita sebutkan di sana tapi tidak kita lakukan sehingga perlu direvisi di bagian pendahuluan atau di bagian tujuan. Nah, yang kedua yang ingin saya komentari adalah konsistensi dari istilah.
Nah, misalnya di pendahuluan dia menggunakan istilah kelulus hidupan. Kemudian di metode dia menggunakan rumus kelulus hidupan. Nah, tetapi di kesimpulan dia menggunakan istilah kelangsungan hidup. Jadi ya memang sih yang dimaksud adalah angka yang sama juga, tetapi hendaklah kita menggunakan suatu istilah yang sama, karena ya kelangsungan hidup itu, survival rate itu ya diterjemahkan sebagai tingkat kelangsungan hidup, diterjemahkan juga sebagai kelulusan hidup. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah perlunya konsistensi. Ketika kita menggunakan satu istilah, maka itu yang kita gunakan dari lembar 1 sampai halaman 1 sampai halaman terakhir dari skripsi kita, ya. Nah, sama juga dengan beberapa istilah atau parameter yang ada bahasa Inggrisnya. Misalnya konversi pakan, ya, kita sering menyebutnya dengan food conversion ratio atau FCR. Nah, ini sedapat mungkin konsisten supaya tiba-tiba muncul istilah food conversion ratio, padahal di pendahuluan dan metode kita menyebutnya sebagai rasio konversi pakan dan seterusnya. Nah, kemudian ya ini juga satu kasus bahwa ternyata di hasil ada satu variabel yang diamati yang tidak pernah kita sebut-sebut dalam tujuan dan manfaat. Ini perkembangan embrio larva, seperti ini contohnya. Tidak pernah kita sebut di tujuan dan manfaat, tidak pernah juga kita sebut di dalam metode, ya, karena metode ini hanya lama penetasan, daya telur, daya tetas, kelulus hidupan. Tiba-tiba muncul perkembangan embrio larva. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan, bahwa ketika kita dalam perkembangan setelah seminar proposal ada perubahan-perubahan, ada penambahan, ada pengurangan variabel yang diukur, hendaknya kita hati-hati untuk kembali memperbaiki pendahuluan, memperbaiki konsistensinya dengan metode penelitian sehingga tidak ditemukan kasus-kasus yang seperti ini lagi. Nah, kemudian ini adalah contoh penulisan waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama 45 hari, Februari sampai April di laboratorium Unit Teknologi Pembenihan dan Produksi. Jadi di sini ada 2 keterangan yang terikut. Pertama keterangan waktu, 2 keterangan tempat. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa jika ada 2 keterangan yang bertemu, maka kita harus mendahulukan keterangan tempat baru keterangan waktu. Jadi ini dikutip dari Mastering English Grammar oleh Tuansa. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, jika ada keterangan waktu dan tempat dalam satu kalimat, maka keterangan waktu harus berada di belakang keterangan tempat. Jadi ini contoh yang betul, dia pergi ke Bandung minggu lalu. Saya berharap untuk bertemu kamu di kota besok. Nah, dengan cara analisis bahwa lebih dahulu tempat baru waktu, maka ini harusnya penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Unit Teknologi Pembenihan Produksi Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo, baru kembali ke keterangan waktu selama 45 hari, yakni Februari sampai April 2022. Jadi itu adalah cara yang benar, mendahulukan tempat lalu menyebutkan keterangan waktu. Kita singkat di sini, ya, subjek, predikat, objek, tambah keterangan tempat lebih dahulu baru keterangan waktu. Seperti yang kita sebutkan, dilaksanakan di laboratorium bla 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 bla, baru kembali ke keterangan waktunya selama 45 hari dari Februari hingga April 2022. Nah, ini yang lain adalah memulai kata tidak dengan standar SPO, ya.
Ini tadi kita sebut subjek, predikat, objek. Ini kalimat dimulai dengan berdasarkan. Berdasarkan itu apa? Conjunction. Conjunction itu penghubung, ya. Jadi ini cara ini kurang betul. Kenapa? Karena ya berusahalah kita konsisten untuk subjek, predikat, objek. Jadi subjeknya adalah gambar 4 di atas, menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Nah, bisa saja pada kondisi tertentu kita memulai kalimat dengan menggunakan conjunction. Tetapi tentunya ada penyesuaian-penyesuaian tersendiri. Jadi kalau kita menggunakan conjunction lebih dulu berdasarkan, jadi conjunction atau penghubung lalu gambar 4 di atas, maka itu harus diikuti oleh kalimat pasif. Ya, misalnya diketahui bahwa, jadi berdasarkan gambar 4 di atas diketahui bahwa, jadi ini berubah menjadi kalimat pasif. Jadi tidak bisa pakai kalimat aktif. Nah, karena itu untuk sederhananya sih, kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan pola SPO ini. SPO. Jadi kita berusaha memulai kalimat dengan subjek. Ini penelitian ini. Jadi kita hindari penggunaan conjunction. Nah, ada juga conjunction yang biasa digunakan di awal kalimat, itu kata-kata sedangkan, ya. Jadi mungkin sesudah memberi keterangan panjang lebar, cerita bahwa misalnya pakan A pada ikan nila menunjukkan pertumbuhan yang baik, sedangkan penggunaan B pertumbuhannya terendah. Kata sedangkan di situ kalau dia berada di awal kalimat menurut saya kurang tepat, karena kata sedangkan itu adalah conjunction yang berada di tengah-tengah kalimat sesudah koma. Ya, misalnya kan sesuatu yang bertentangan, ya. Misalnya ikan nila adalah ikan yang mudah beradaptasi, koma. Sedangkan, ya, kita sebut misalnya sesuatu yang lain yang bertentangan. Sedangkan ikan baronang kurang mampu beradaptasi. Jadi sedangkan itu adalah sesuatu yang opposite atau perbandingan yang biasa bertentangan. Jadi misalnya ikan nila mudah beradaptasi dengan lingkungan apapun, sedangkan ikan apa, sebutkan satu yang susah misalnya beradaptasi, sedangkan lobster sulit beradaptasi. Jadi kata sedangkan itu berada di tengah-tengah kalimat, mempertentangkan dua hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang karena terlalu panjang sudah kalimatnya, maka kita menghentikan dengan titik, kemudian melanjutkan kalimat baru dengan memulai kata sedangkan. Kalau menurut hemat saya, kata sedangkan itu kalau ingin dimulai di kalimat, di awal kalimat, lebih bagus mungkin kita rubah menjadi sementara itu. Ya, jadi kalau misalnya ikan nila adalah ikan yang mudah beradaptasi, dapat dikenal, dapat hidup dengan baik di daerah, di kolam air tawar, kolam air payau, dan kolam air laut. Titik. Sementara itu, ikan-ikan seperti ikan baronang, kemampuan adaptasinya lebih sedikit. Misalnya ikan baronang tidak dapat menyesuaikan diri dengan air tawar misalnya. Jadi ketika kata sedangkan mau ditempatkan di awal kalimat, lebih baik kita merubahnya dengan sementara itu. Kemudian penggunaan kata gambar, ya. Jadi ini bisa kita perbaiki. Jadi ini ada di, berarti harus dipisah. Kemudian gambar jika diikuti dengan angka, maka huruf G-nya harus huruf besar. Jadi disajikan pada gambar 4. Jika kata gambar tidak diikuti oleh angka, maka hurufnya huruf kecil.
seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Di sini G-nya tidak besar ya, tidak kapital. Nah, tapi kalau dia disertai dengan indikator atau identitasnya, misalnya gambar 4, maka G-nya harus huruf besar. Kemudian nama geografis yang diikuti oleh identitasnya juga itu harus pakai huruf kapital. Misalnya Sungai Bengawan Solo, Gunung Merapi. Tetapi jika tidak diikuti oleh nama spesifiknya, tidak perlu pakai huruf kapital. Misalnya contoh ini ya, saya suka mendaki Gunung Merapi. G huruf besar karena diikuti dengan identitas atau nama spesifiknya. Tapi kalau saya suka mendaki gunung, gunungnya di sini G kecil saja karena tidak diikuti oleh nama identitasnya. Nah, kemudian saya kira ini kesalahan yang mungkin receh-receh begitu, karena ini direct ya, menurut Victor, tapi ditutup dengan tanda kurung. Mestinya tanda kurungnya pindah ke 2005 ini. Menurut Victor et al. Dalam kurung 2005. Nah, biasanya pola seperti ini adalah pola yang sifatnya indirect ya. Misalnya ini Rousseau, Roland-Berg 2012 ini. Jadi ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan juga. Saya tidak tahu apakah mahasiswa mengerti atau tidak mengerti atau kesalahan penulisan. Namun sering juga kita temukan yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kata-kata di mana. Ini penggunaan kata-kata di mana ini ya, saya kira kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata which is atau which atau where ya. Nah, menurut saya penggunaan kata di mana di dalam skripsi itu tidak baku. Karena itu kita sedapat mungkin menghindarinya dan kita bisa menyusun ulang kalimatnya tanpa menggunakan kata di mana. Jadi contohnya ini, karang mutiara bersifat hermafrodit putuandri, terdapat lebih dari sekali pembelakan jenis kelamin. Titik ya, titik di mananya dicoret ya, ini langsung huruf besar saja ini. Jadi kita merubah kalimatnya dengan titik di sini, kemudian fasa jantannya ini menjadi kata pertama di kalimat selanjutnya. Jadi kita bisa membuang di mana dengan hanya menjadikan dia titik, kemudian fasa jantan biasanya terjadi 2-3. Nah, kemudian ini yang penting. Nah, kadang-kadang mahasiswa hanya menuliskan seperti di bawah ini. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa pergantian pembuahan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup larva ikan gurame. Lah, saya ingin Anda yakinkan ya, bahwa cara Anda menafsirkan hasil analisis variansi itu tidak salah. Karena itu saya biasanya menuntut atau akan lebih baik lagi jika Anda tambahkan keterangan. Betul tidak pengaruh nyata. Buktinya apa? Ini. Jadi tambahkan keterangan dalam kurung signifikansinya berapa, dan pada posisi itu, pada angka itu dia lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kalau saya ingin membuktikan atau melihat sendiri dia ada di mana, nah kasih keterangan ditulis di lampiran berapa. Jadi seperti ini tidak memberikan pengaruh nyata ya, bukan. Tidak memberikan pengaruh nyata itu berapa signifikansinya, dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05, kemudian dia berada di lampiran berapa. Jadi ini perlu diperhatikan supaya kita tidak ada lagi keraguan bagi pembaca bahwa oh ini mahasiswa ini sudah mengatakan yang benar. Nah, kemudian ada lagi satu yang menjadi semacam kebiasaan di kalangan mahasiswa. Jadi ada anggapan yang sebenarnya anggapan itu salah, bahwa ketika suatu penelitian tidak beda nyata,
seolah-olah penelitian itu menjadi tidak valid, tidak sah atau kurang bagaimana gitu. Jadi ada anggapan mahasiswa bahwa penelitian itu harus berbeda nyata. Dia merasa tidak puas namanya atau merasa tidak sempurna penelitiannya kalau hasil analisis variansi ternyata tidak beda nyata. Nah, sehingga kadang-kadang ada kebiasaan meskipun statistiknya sudah mengatakan tidak beda nyata, dia tetap masih berusaha untuk menguji-uji suatu perlakuan yang mungkin sejak hipotesis diharapkan menjadi terbaik di antara semuanya. Nah, itu yang saya ingin koreksi, bahwa ketika suatu penelitian menghasilkan informasi bahwa perlakuan misalnya semuanya tidak beda nyata, maka harus dipahami bahwa kalau tidak beda nyata berarti tidak ada perlakuan yang lebih baik. Tegasnya begitu ya, tidak ada perlakuan yang lebih baik, semua perlakuan sama bagusnya, atau semua perlakuan bisa diterapkan untuk aplikasi lapangan misalnya dalam budidaya perairan. Sehingga kita jangan kemudian, ya saya tidak tahu apakah disponsori atau apa, ada upaya untuk selalu melebih-lebihkan, menyebut-nyebutkan suatu perlakuan lebih bagus dari yang lain, meskipun memang ya ada perbedaan angka misalnya di hasil, tetapi secara statistik tidak beda nyata. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa jika suatu penelitian tidak beda nyata, berhentilah untuk mencoba mengunggul-unggulkan suatu perlakuan dibanding perlakuan lain. Yang perlu kemudian dijelaskan adalah kira-kira mengapa perlakuan itu menjadi tidak beda nyata. Ya, jadi ada saya coret-coret di sini, dia menuliskan hasilnya tidak beda nyata, tapi dia tuliskan peningkatan secara nyata, meningkatkan daya tetas kelangsungan hidup, padahal hasilnya tidak beda nyata. Jadi hendaknya kita menghindari bahasa-bahasa yang mengagung-agungkan suatu perlakuan dibanding perlakuan lainnya ketika statistik sudah menunjukkan bahwa dia tidak beda nyata. Nah, yang berikutnya saya ingin mengingatkan agar setiap kali mahasiswa membuat kesimpulan, coba mengacu kepada tujuan dan manfaat. Jadi kalau tujuannya misalnya ada 3, ya di kesimpulan juga bikin 3. Kalau tujuannya misalnya nomor 1 adalah tentang sesuatu, maka di kesimpulan juga itu, kesimpulan pertama itu harus menjawab tujuan pertama, tujuan kedua harus dijawab oleh kesimpulan kedua, tujuan ketiga harus dijawab oleh kesimpulan ketiga. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa pada saat menulis skripsi. Jadi contohnya lumayan ini, penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pakan terhadap efisiensi dan pertumbuhan ikan nila. Di sini disebutkan ya, pemberian pakan ini berbeda nyata terhadap pertumbuhan, tapi tidak berpengaruh nyata terhadap konversi pakan. Jadi saya kira sudah menjawab tujuan di sini, kemudian dijawab oleh kesimpulan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuat lagi satu seri berikutnya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan penelitian. Nah, silakan subscribe untuk mengikuti setiap video-video baru yang kami buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum